bawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek kayak tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa baik Ham? Kaget kalau Cek pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada sangat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, musiknya. Ada musik -1-nya juga kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat Cek, kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau itu bergancang, payu Ham, kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama Cek Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cek Ilham, Cek Gaya nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Bayu, bayu kalau mak itu. Gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya, adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alangkah cantiknya. Lama kakak dewean nak cari calon pasangan, tak tahu pastian adekku tunggu
88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali lagi kita di obrolan UMKM siang hari ini bareng Kak Agnes selaku owner dari Nona Floris. Tadi kita sudah tanya sedikit banyaknya tentang usahanya Kak Agnes, kapan dan berapa budget yang dikeluarkan kalau kita membuka usaha papan bunga di Palembang ini. Mungkin setelah ini dulur pendengar Perempat dari Palembang mulai istilah kata itu motivasi untuk membuka papan bunga, nambah saingan Kak Agnes. Jangan dong. Kita tidak saing-saingan ya. Iya, kita semuanya masing-masing. Berteman ya. Iya, rezeki masing-masing ya dulur ya. Jadi yang nak nanya sama Kak Agnes seputar papan bunganya boleh ke line WhatsApp di 08977884 langsung dijawab oleh Kak Agnes. Kira-kira apa baik tadi persiapannya jika Agnes kan papan yang pasti bunga, terus akomodasi harus dipikir terus juga banyak biaya-biaya tak terduga lainnya yang perlu Kak Agnes siap untuk usaha ini. Nah kali ini masuk ke tema kita, yaitu tema kita hari ini tentang memanfaatkan produk anak bangsa, karena ini kan Kak Agnes kan asli wong Indonesia, jadi ini merupakan sebuah produk anak bangsa yang dikerjakan oleh Kak Agnes, dan juga kita bakal ngebahas tentang ngungkap makna papan bunga dalam tradisi dan juga modernitas ya. Karena seiring perkembangan zaman udah Cik Mita tadi bahwasanya kita tuh bisa kirim pesan itu melalui WhatsApp, tapi wong lebih memilih untuk kirim papan bunga. Cak Kak Agnes tadi biar dinotis juga sama yang punya hajat ya, daripada ngenjuk. Ada juga uang yang berpikir Cak ini, daripada ngajak papan bunga sekian ratus ribu, mending kita kasih duit baik amplop. Tapi terkadang memang ada uang-uangnya yang pengen meramaikan, merame ke kiriman-kiriman papan bunga tadi. Nah, Kak Agnes pastinya setiap minggu jika Agnes papan bunganya selalu keluar lagi, keluar lagi, itu selalu berputar seperti itu sampai sekarang Kak Agnes setelah pembaruan papan punya 30 papan Kak Agnes ya. Itu kurang lebih 30 papan. Itu sudah termasuk banyak nian kalau kata kita ya. Apalagi kalau kita yang kayak 1 tahun sekali gitu pesan papan bunga. Dan itu ada pasarnya Kak Agnes. Setiap minggu berapa banyak sih papan bunga yang keluar Kak Agnes? Tidak di hari Minggu pasti di hari-hari lain juga pasti keluar ya. Kalau maksudnya lagi biasa-biasa aja itu 10 sih, 10 papan 1 minggu. Nah cuman misalnya kan papan tuh keluar tuh 10 di hari Minggu, kan Seninnya gak mungkin kita langsung ambil kan. Entah itu tuh ada, apalagi kalau duka cita itu biasanya 3 hari sampai niga lah istilahnya, selesai dia niga hari baru kita ambil. Nah cuman kalau untuk yang wedding, apalagi kalau di hotel itu biasanya langsung diambil besoknya. Nah cuman kan ada yang 3 hari itu Mbak, jadi nggak mungkin kita langsung ambil kan, makanya pakai papan yang lain kalau besokannya ada pesanan lain gitu. Iya, karena papan bunga ini tidak cuman kadang duka cita sama wong nikah tapi juga grand opening Kak Agnesnya, belum lagi kelulusan. Itu sekarang sudah jadi jadi tradisi. Lebih ke tradisi. Jadi orang congratulations untuk misalnya lulusan dari kuliah atau apa gitu kan, biasanya pakai papan bunga. Makanya kalau kami tuh emang nama lainnya kayak, maksudnya tuh slogan kami tuh other ways to ngungkapin cinta kayak gitu. Nah papan bunga ini. Oke. Jadi papan bunga Kak Agnes ini atau Nona Floris ini masih seputar papan bunga. Kepikiran gak sih untuk bergeser di anak-anak muda zaman sekarang kan model-model akrilik ya? Nah itu ada kepikiran gak Kak Agnes masuk ke situ? Ada. Yang untuk di dalam mall. Betul. Orang tuh kadangan yang mesen itu mereka kadangan juga nanya kayak, Kak ada akrilik nggak gitu yang untuk di dalam mall. Soalnya yang kecil-kecil itu kan Mbak nggak diambil lagi kan, itu memang untuk mereka biasanya. Yang kecil-kecil yang untuk di atas meja ada kan yang kayak gitu, yang lucu-lucu. Nah itu sih ada ide mau buka yang itu. Oke, itu nextnya ya. Tapi mungkin sekarang belum ya. Maksudnya dalam bulan-bulan ini belum. Mungkin di akhir tahun atau di awal tahun nanti gitu. Udah ada rencana itu ya. Nah, memang kan kata Kak Agnes tadi ini ngungkap ke rasa cinta kita atau rasa sayang kita sama yang pemilik hajat, atau juga mungkin bela sungkawa kita untuk yang keluarga yang ditinggal ke itu ya. Nah, pasti Cici Kak Agnes tadi kalau minggu ini keluar 10 tidak mungkin besok langsung diambil, pasti nunggu dulu. Jadi itu perputaran papan Kak Agnes tuh selalu ya, misal 10 di hari Minggu, di Selasa ada yang mesen 3 pakai yang tadi, pakai yang istilahnya kalau emang belum balik papan-papannya pakai papan yang ada di rumah gitu. Oke. Nah Kak Agnes pastinya
punya keunikan ya dari papan bunga Nona Floris ini. Ini Kak Agnes bisa gambar ke dak perbedaan papan bunga Kak Agnes? Kita bukan menjelekkan papan bunga lain ya, tapi kan kita tuh ada plus minus dari papan kita dengan papan uang lain. Kak Agnes bisa membedakan dak sih? Walaupun mungkin kita tidak lihat di bawah atau di belakangnya ada tulisan Nona Floris, kita dari tampilan tuh sudah bisa membedakan dak sih bahwa ini punya Nona Floris. Ada dak sih Kak perbedaan-perbedaan yang Kak Agnes buat khusus untuk Nona Floris itu? Mungkin ini nggak nutup yang lain juga ya. Maksudnya tuh kan aku tuh lebih Gen Z, lebih yang suka nggak terlalu, maksudnya ini kayak terlalu ribet banget. Nah tapi aku tuh yang kayak satu gitu tapi bagus, gimana ya, kayak rangkaian bunganya tuh nyatu gitu loh. Orang tuh ada yang bener-bener, jadi ada satu aku lihat memang itu tuh kayaknya mungkin untuk orang-orang tua itu lebih seneng yang rame banget gitu kan. Nah kayak ada satu papan yang aku tuh lihat itu kayaknya effort banget ya untuk buat papan itu, karena gambar orang nikah, bener-bener perempuan pakai gaun, terus yang laki-laki pakai jas kan. Maksud aku tuh itu kan papan bunga itu digambar dulu ya Mbak sebelum diletak-letakin bunganya. Itu kan effort banget, berarti harus gambar orang pakai gaun. Nah, yang kayak gitu. Maksud aku kayak aku nggak buat yang kayak gitu. Aku lebih buat yang kayak bunga kayak gitu, terus burung yang kayak gitu sih. Simple tapi elegan ya. Iya. Untuk anak-anak Gen Z banget kan. Terus lebih pemilihan warna apa ya? Warna papan bunga. Kan orang tuh lebih kayak basic yang hitam yang ini. Nah aku tuh lebih yang kayak pink. Terus ada yang ijo-ijo telur asin kayak gitu. Nah warnanya tidak terlalu mencolok ya. Iya. Nah jadi kayak pastel gitu. Nah aku suka, makanya itu membedakan. Mungkin itu bisa membedakan ya dari orang-orang. Memang kebanyakan Mitalia tuh merah, ungu, biru, yang warna-warna gonjreng. Aku ada yang warna gonjreng, cuman aku tuh seneng aja kalau orang tuh kadang orang tuh request, Mbak aku mau yang pastel yang warna misalnya yang hijau hijau telur asin itu ya. Nah aku tuh seneng kayak berarti mereka suka ya kayak gitu. Nah karena warnanya kan jarang ya kalau hijau telur asin yang kayak gitu kan jarang orang pakai, karena mungkin menurut orang lain itu tuh perawatannya, maksudnya warnanya lebih cepat luntur karena mereka warnanya kan nggak gonjreng tuh. Jadi pas luntur ya jadi warnanya hilang gitu. Bener. Jadi menggambarkan Kak Agnes itu warnanya nggak terlalu gonjreng, terus juga tampilan simple tapi elegan, nggak banyak pakai warna yang kayak tabrak-tabrak ya Kak Agnes. Jadi itu ya, jadi ciri khas ya, tanpa orang baca, tanpa orang tahu itu wah ini punya Agnes nih, Nona Floris, seperti itu. Nah sebagai pengrajin papan bunga Kak Agnes, ada nggak sih atau ada tantangan yang Kak Agnes rasakan di era modern saat ini? Pastinya juga ada persaingan dari papan akrilik ya. Karena itu juga banyak dipakai anak-anak muda. Ada tidak tantangan-tantangan lain selain itu Kak Agnes? Tantangannya itu ya kalau sekarang sudah menjamur ya, jadi kita tuh pengirimannya sih Mbak, bagian pengirimannya. Jadi orang itu kadang suka membandingkan kayak di sini bisa cepat langsung dikirim yang kayak gitu kan. Nah tapi kan terkadang kita sopir lagi di luar, lagi nganter, terus dia baru pesen yang kan nggak bisa langsung kirim gitu. Itu sih tantangannya buat selalu on time untuk ngirim-ngirim papan bunga. Jangan sampai maksudnya tuh emang udah deket-deket sama jam-jam acara, karena biasanya kalau udah deket-deket sama jam acara itu tempat yang dituju itu biasanya udah full sama papan bunga, jadi kita agak sulit nyari tempat yang di depan gitu. Biasanya udah dapet yang di belakang-belakang gitu kalau udah telat gitu sih. Itu sih tantangannya. Jadi memang nggak bisa terlalu mepet ya waktunya. Iya, minimal kayak misalnya acara besok nih, sore atau malam itu biasa udah kami antar sih. Karena kan jangan terlalu mepet, misalnya paginya jam 10 paginya baru diantar, atau tengah malam. Biasanya nggak sampai tengah malam sih, paling kayak jam abis maghrib udah diantar gitu. Itu juga mungkin untuk peletakan ya Kak Agnes, jadi kayak pas banget di depan gedung, pas di depan rumah. Karena orang kan ya namanya kalau papan bunga mau dinotis ya Mbak yang pasti ya. Jadi orang tuh request kayak, Mbak kalau bisa letakin di depan ya yang kayak gitu. Makanya kita usahain. Benar-benar. Jadi memang lebih ke tantangannya lebih ke jam pengiriman ya. Lokasi itu paling sulit karena kan akomodasi kami satu, sopir sama keneknya juga satu, maksudnya satu-satu gitu kan. Jadi kayak kalau udah mobil udah keluar, kalau ada pesan baru ya tunggu mereka sampai dulu baru antar lagi. Itu sih tantangannya supaya on time. Apalagi kalau Palembang tahu sendiri ya macetnya. Udah kayak Jakarta kan, apalagi kalau malming.
Itu sih. Benar-benar. Jadi memang peletakan tadi seperti kata Kak Agnes banyak request mungkin. Jadi teman-teman kalau pesan papan bunga jangan mepet sebenarnya, tantangannya di situ ya. Harusnya ya. Cuman orang kebanyakan mepet sih. Gak kepikiran dia mau pesan apa? Ya udah papan bunga gitu. Oke. Nah, Kak Agnes sendiri kan masih kerja sendiri nih sama Mbak di rumah. Kalau ada pesanan 10 papan bunga gandeng itu gimana tuh? Mbak tuh di sini Mbak tuh cuma bantu-bantu bersihin doang sih. Kalau yang ngerangkai itu ada orangnya. Ada tim ngerangkai ada, ya? Iya, ada orangnya untuk ngerangkai. Karena kan yang ngerangkai itu nggak bisa asal-asalan. Maksudnya tulisan emang harus jelas. Apa kan? Ternyata sulit loh. Aku udah cobain sendiri. Kayak Pak ajarin dong gitu kan. Iseng-iseng. Karena kan kita yang punya usaha juga harus tahu gimana caranya. Apa segala macem kan. Jadi aku cobain ternyata sulit banget. Sulitnya tuh sulit banget. Karena kalau baru-baru tuh tulisannya mencong sana, mencong sini. Maksudnya ya nggak simetris lah ya gitu. Oke, jadi memang harus ada nilai seni juga di dalamnya. Iya, ya. betul. Sejauh ini Kak Agnes gimana sih papan bunga yang Kak Agnes punya ini bisa bertransformasi nih Kak dari simbol tradisi jadi bagian dari ekspresi modern. Pastinya anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak apa sih papan bunga? Tapi akhirnya pas ketemu papan bunga Kak Agnes yang bisa dikata tadi simple tapi elegan, ini mereka kan jadi lebih tertarik. Gimana tuh Kak Agnes melawan permintaan kaum ibu-ibu dengan kaum Gen Z? Biasanya kan berbeda nih seleranya dari sudut pandang, dari tata bunga, dari banyaknya tulisan. Ya, betul. Itu pastinya ada transformasi ya dari era zaman dulu lah istilah kata sampai sekarang di era modern. Itu gimana nih Kak Agnes nanggepinnya? Misalnya ada anak-anak muda zaman sekarang, Kak Agnes tulisannya mau begini. Iya, betul. Misalnya satu papan bunga bisa orang 10 yang kirim. Itu gimana tuh Kak ngadepinnya dari tantangan-tantangan itu sendiri? Tergantung ya. Itu kalau satu papan bunga 10 kayaknya bisa deh. Minimal dua papan bunga. Dua papan bunga jadi disatuin, jadi itu bisa 10 nama. Tapi kalau satu kayak nggak muat. Iya, bingung. Jadi paling dikasih solusi kayak, Kak kalau emang 10 itu nama grupnya aja, misalnya apa gitu. Atau kakak nambah gitu biasanya. Nah untuk maksudnya sekarang di era modern ini kan udah banyak ya selain papan bunga. Maksudnya papan bunga yang biasa gitu kan. Kayak aku kan papan bunga biasa. Ada yang akrilik, ada yang apa ya, yang kayak ada bunga-bunganya tapi kecil gitu. Aku kurang tahu itu namanya apa, tapi bukan kayu tapi ya. Kayak aku lihat di mall-mall yang agak besar tapi. Nah itu kan udah banyak tuh sekarang, tapi entah kenapa aku juga bingung orang lebih milih papan bunga yang ini karena tapi aku pernah tanyain ke kawan aku kan, kok nggak papan bunga yang kecil aja itu untuk pembukaan salah satu tempat makan di PIM. Jadi kawan aku tuh punya tempat kawan aku punya tempat makan di PIM dan dia merayakannya lah ya dengan cara kirim papan bunga gitu kan. Terus aku bilang kenapa nggak yang di mall aja, yang bisa masuk ke mall di depan store-nya banget kan. Terus dia bilang kalau di jalan di notice orang, dia bilang kayak gitu. Kalau di mall ya cuma mereka doang kayak gitu kan. Kalau di jalan tuh lebih kayak wah gitu. Jadi dan juga kalau di jalanan tuh orang bisa notice kayak oh itu baru buka ya di situ gitu kan. Kalau di mall kan orang-orang di mall doang yang tahu. Kalau yang di jalan orang yang mau ke mall jadi tahu oh berarti kita ke situ yuk yang kayak ada gitu. tempat baru. Nah gitu. itu Bener-bener. Jadi memang tujuannya untuk dinotis ya sebenarnya papan bunga ini gitu. Nah sejauh ini Kak Agnes untuk konsumen Kak Agnes sendiri itu lebih banyak ke anak-anak muda atau kayak dewan banyak banget ya? Dewan itu biasanya terus partai. Kalau jadi aku tuh ambil partai karena dia ngambilnya sekali banyak kan Mbak. Borongan ya? Iya maksudnya setiap minggu tuh pasti ada. Kalau partai kan di mana aja orang kirim undangan pasti mereka kirimnya papan bunga. Bukan duit, bukan apa kan. Nah makanya aku sih lebih ke partai, ke dewan-dewan biasanya. Sama apa ya kayak sekolah misalnya SMP negeri berapa gitu. Nah lebih ke organisasi yang kayak gitu sih karena mereka pesannya banyak. Nah kalau bukannya pesimis, tapi kalau perorangan itu aku ngerasanya kayak satu orang misalnya Mbak deh, Mbak gak mungkin tiap minggu ada acara kan gitu. Sedangkan kalau misalnya organisasi itu atau partai atau dewan itu mereka kan paling sibuk dengan acara-acara kayak itu. Nah makanya ambilnya di situ. Itu kenapa masih bisa alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Jadi memang partai besar ya, seperti kayak seminggu pasti dia dapat undangannya 5 papan bunga dikirim. Iya betul. Dan mereka nggak mungkin pesan papan bunga yang satu. Kalau partai yang gandeng, pasti yang gandeng. Karena dan juga kami tuh menyediakan jadi gini.
nih, tiap misalnya partai atau dewan itu bisa for free ya ininya gratis. Kami buatin banner, banner kayak muka mereka. Jadi mereka tuh tinggal kirim apa sih namanya ya muka mereka, apa yang mau ditulis di banner itu, nama, jabatan gitu. Itu sih plusnya, makanya mereka kayak oh ya udah, karena di tempat lain tuh ada yang salah satu dewan yang bilang kayak bayar lagi gitu biaya. ya. Tapi di kami enggak. Oke, jadi nggak serta-merta cuman nama doang ya, kayak ada foto, ada muka dia, ada karena kan bener-bener. ya kan mau dinotis. Oh, Bapaknya yang ternyata ini. bapaknya yang ini orangnya gitu. Oke, jadi itu salah satu benefit yang Nona Floris tawarkan Iya ya untuk konsumen. betul, sama Baik. bank sih bank gitu. Oke, bang-bang gitu ya. Oke, Kak Agnes. Nah, sejauh ini pastinya Kak Agnes tuh sudah banyak ya, kalau kata kita bilang tadi, Kak Agnes tuh lebih ke partai-partai, terus juga dewan-dewan yang mana mereka pasti setiap minggu akan terus berulang order gitu kan untuk papan bunga ini. Nah, untuk range harga sendiri Kak Agnes, dari papan bunga Kak Agnes ini, itu di range harga berapa sih? Nggak apa-apa nggak sebutin harga spesifiknya, tapi dari range harga aja gitu. Range-nya itu dari 175 sampai 300. Itu 300 untuk yang Untuk yang gandeng itu. gandeng ya. Oke. kita mah maksudnya nggak iniin harga ya, maksudnya yang normal aja. Normal ya, harga Palembang lah harga ya. Palembang. Kalau kita ikutin harga nggak Jakarta, jatuhin juga, nggak naikin yang terlalu gimana juga gitu. karena kita memang lingkupnya di Kota Palembang ya. Kalau kita Betul. mengikutin harga Jakarta sepertinya Yang itu tidak mungkin. iya. Dan juga kalau di Jakarta itu tipenya, kalau aku lihat itu papan bunganya ini diambil sama mereka, bukan papan bunga kayu kayak gini, jadi lebih ke busa. Oh, styrofoam ya. Nah, kayak styrofoam gitu. Jadi mereka letak, mereka udah tinggalin emang untuk mereka. Jadi itulah kenapa harganya mungkin 500 ke atas gitu. Jadi mereka nggak yang diambil lagi, tapi memang benar-benar mereka istilahnya Gila, beli ya. Beli. Ini kan kalau di Palembang masih sewa kan. Kalau di sana udah beli tipenya gitu. Oke, jadi memang sewa juga kan, setelahnya diberesin lagi sama yang punya. Jadi Iya. teman-teman yang order tuh nggak perlu susah payah buat balikin atau Bersihin, simpenin gitu kan, jadinya nggak memperbanyak limbah styrofoam juga ya, begitu. Baik, Kak Agnes, di ujung pembicaraan kita pada siang hari ini di obrolan UMKM Kak Agnes, harapannya untuk papan bunga Nona Floris gimana nih Kak Agnes? Harapan aku sih bisa lebih berkembang. Terus insya Allah tahun depan bikin papan bunga art kliniknya juga dengan nama Nona Floris. Terus lebih dikenal banyak orang, lebih banyak langganannya lagi, apalagi orang-orang dewan ya. Karena guys, for free loh dapat banner. Iya betul. Request tulisan, request apa itu for free gitu. Oke. Partai. Oke, jadi memang kalau kamu langganan bisa masukin ya ke Kak Agnes ya. Iya. Harga langganan kayaknya beda lagi ya, harga langganan. Boleh, tapi ada minimal sih kalau langganan per Oke, bulan. siap. Nah, Kak Agnes, untuk order sendiri bisa kemana nih teman-teman pendengar Propaten dari Palembang kalau mau order papan bunga Nona Floris? Jadi guys, kalau mau order itu bisa ke Instagram kita di Nona Floris Palembang tanpa spasi ya itu, atau ke WhatsApp-nya di link di Instagram. Oke, jadi harus ke Instagramnya dulu, lihat link di bio-nya Iya betul. Instagram. Kalau mau fast respon emang di WA. Oke. Kalau di IG mungkin agak ketimbun ya. Iya, jadi boleh kadang langsung ke WA-nya. Kadang notifnya juga kadang nggak masuk kalau kita nggak buka IG-nya banget kan. Nah jadi lebih ke WA sih orang ordernya. Oke, jadi teman-teman yang mau order mungkin kirim-kirim papan bunga bisa ke Nona Floris ya, di Instagramnya Nona Floris, nggak pakai spasi ya. Nona Floris Palembang. Ah itu, aku juga baru lihat tadi Nona Floris Palembang. Cuma satu kok, jadi langsung gampang, Iya. langsung bisa ketemu ya. Jadi bisa di request sesuai kemauan kamu bareng Kak Agnes. Pastinya Genzi nggak akan malu kirim Iya, papan bunga Kak Agnes betul. karena warnanya soft gitu dan Iya. juga terang dan baru. Oke, terima kasih Kak Agnes obrolannya Terima kasih pada kembali, hari ini. Kak Mita. Semoga kita bisa terus menjalin silaturahmi ya. Amin. Mungkin setelah ini Kak Agnes bawa usaha-usahanya yang lain ya kan? Amin ya kan, siapa tahu. Amin ya setelah ini Allah. ada Jadi grand, pengusaha banget ya. iya betul. Jadi grand opening yang lainnya juga. Baik, kalau Amin. begitu pendengar, usai sudah obrolan kita UMKM pada siang hari ini, ketemu lagi kita di lain kesempatan tentunya bareng narasumber hebat lainnya di obrolan UMKM lokal kita. Setelah ini kita bakal di acara berikutnya, dan untuk kamu yang ketinggalan acara kita di siang hari ini bisa nonton langsung di YouTube kita Pro 4 TRRI Palembang. Untuk itu Cik Mita ucap ke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.